Salam gila bola. Big match penentuan gelar Manchester City versus Liverpool usai dengan skor sama kuat 2-2. Kita akan bahas mengapa City gagal menang, juga mengapa 2 gol Liverpool bisa terjadi meskipun sebenarnya tuan rumah tampil lebih dominan. Tetapi sebelum kita mulai, tolong klik dulu tombol subscribe agar kami bertambah semangat. Manchester City versus Liverpool berakhir 2-2. Kita semua sudah tahu hasil akhir dari pertandingan Manchester City versus Liverpool. 2 gol dari pihak City dan 2 gol dari pihak tim tamu. Susul-menyusul diawali oleh gol sepakan Kevin De Bruyne dari batas kotak penalti, memantul sedikit di kaki Joel Matip dan masuk. Diogo Jota membalaskannya dari dalam kotak penalti dengan memanfaatkan assist jarak dekat dari Trent Alexander-Arnold. Gabriel Jesus menjauhkan jarak sebelum babak pertama berakhir melalui crossing Joao Cancelo. Tetapi pada awal babak kedua, Sadio Mane mencetak gol balasan kedua dengan assist terobosan dari Mo Salah saat pertahanan Citizen sepertinya tengah tertidur. City seharusnya bisa unggul 2 atau 3 gol dalam 30 menit. Dari segi apapun, City seharusnya menang atas Liverpool. Dominasi luar biasa mereka terlihat dalam 15 menit pertama. Jurgen Klopp selalu mengatakan soal keberanian dalam bermain, tidak takut menghadapi lawan, tetapi keberanian anak-anak The Reds hilang selama 15 menit pertama saat mereka dibanjiri oleh serangan demi serangan Manchester City. Saat laga belum lagi berlangsung 5 menit, sebuah umpan diterima Raheem Sterling dan dia berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Alisson. Beruntung, tembakan mendatarnya berhasil diblok oleh kiper Brasil tersebut. Selang 1 menit kemudian, tembakan keras Kevin De Bruyne dari batas kotak tidak bisa dihentikan oleh Alisson. Menit ke-30, satu serangan De Bruyne dari dalam kotak menerpa sisi luar tiang kanan gawang Liverpool. Seharusnya sudah menjadi 1 gol lain bagi tuan rumah. Ini terjadi beberapa menit sebelum Joao Cancelo mengirim crossing ke dekat kotak 6 meter, saat mana ada 4 pemain City di sana seluruhnya tidak bisa aktif mengejar bola karena dalam posisi offside. Hanya Gabriel Jesus yang tidak offside dan dengan dingin menyambut bola melambungkannya untuk mengecoh sesama pemain Brasil tersebut. Ini merupakan pertama kalinya sepanjang musim 2021-22 City mencetak gol pertama pertandingan dan gagal menang. Pada 22 kesempatan lainnya saat City melesakkan gol pertama, mereka mengakhiri pertandingan sebagai tim pemenang. Reds kalah agresif tetapi menang bola-bola panjang. Secara keseluruhan selama 90 menit City lebih aktif dengan 55% penguasaan bola, 11 percobaan gol dan 5 serangan tepat sasaran. Bandingkanlah itu dengan Reds yang hanya 45% penguasaan bola, 6 percobaan serangan dan 4 tembakan on target. Tetapi justru disinilah keunggulan Liverpool terlihat. Baik untuk gol pertama maupun gol kedua adalah hasil dari permainan bola-bola panjang. Jurgen Klopp sudah tahu bahwa anak buahnya akan kalah dominan dan kalah penguasaan ruang jika disuruh bermain bola-bola pendek dan mendominasi bola melawan Manchester City. Contohnya adalah gol pertama. Thiago Alcantara memulai serangan dengan bola panjang ke sisi kanan ke arah Trent Alexander-Arnold yang meneruskan bola ke Mo Salah, tetapi pemain Mesir itu terlalu lamban, terlalu perlahan upayanya mengirim bola ke dalam kotak 6 meter dicegat oleh lawan. Bola yang terbuang kemudian diambil oleh Andy Robertson di sisi kiri, kembali melepaskan crossing panjang ke sisi kanan ke arah Trent. Kali ini bek kanan itu mengirim assist pendek yang disambar oleh Diogo Jota. Gol kedua juga begitu, datang dari bola panjang Thiago ke sisi kanan lapangan yang dibersihkan sejenak oleh para pemain City, sebelum dikirim oleh Trent ke Mo Salah dan kemudian umpan terobosan ke arah Sadio Mane, yang berlari masuk 1-2 meter lebih cepat daripada Kyle Walker. Itu terjadi dalam waktu 47 detik sejak babak kedua dimulai. Kalau begitu kenapa Reds gagal menang? Jika pertanyaannya dibalik kenapa Liverpool gagal menang dan laga hanya berakhir imbang 2-2, maka alasannya ada beberapa. Alasan yang pertama, Jordan Henderson dan kawan-kawan mencatatkan permainan terburuk mereka dalam hal bertahan.
Ada komponen analisa pertandingan bernama PPDA atau PPDA dalam bahasa Inggris, Passes Allowed per Defensive Action. Jadi berapa jumlah passing diizinkan dilakukan oleh tim yang melakukan serangan, dalam hal ini Manchester City, sebelum para pemain Liverpool melakukan salah satu dari tackles, interceptions, mencegat bola, tackle gagal, dan pelanggaran. Angka PPDA Reds dalam big match di Etihad sangat tinggi, 18,1 passing diizinkan sebelum dilakukannya salah satu dari tindakan defensif tadi. Pada laga-laga Liga Inggris lainnya, rata-rata hanya 6-10 kali passing diizinkan oleh para pemain Reds sebelum tackles intercept dilakukan oleh anak buah Jurgen Klopp. 18,1 adalah angka PPDA terburuk dari barisan pertahanan Liverpool selama musim 2021-22 ini. Sebagai perbandingan, passes allowed per defensive action dari pihak City adalah 11,8 pada big match tersebut. Jauh bedanya dari pasukan Reds. Bisa disimpulkan bahwa anak-anak Jurgen Klopp sedikit gugup, takut berbuat salah dalam tekanan besar untuk tidak kalah, sehingga menunggu bola lebih lamban dan lebih lama daripada biasanya sebelum mulai melakukan tekanan. Alasan kedua, Liverpool bertahan jauh lebih ke belakang daripada biasanya, hanya 38,7 meter dari gawang. Biasanya pada angka 45-50 meter dari gawang, aksi defensif sudah dimulai dilakukan. Sebagai perbandingan, Scott Guardiola memulai aksi defensif yang tadi itu, tackles, interception, dan sebagainya, sejak 43,5 meter. Juga lebih mundur daripada biasanya yang City lakukan, tetapi tidak semundur The Reds. Pep Guardiola lebih senang daripada Jurgen Klopp. Usai peluit panjang Manchester City versus Liverpool berbunyi, Pep Guardiola terlihat lebih gembira daripada musuhnya Jurgen Klopp yang terlihat sedih dengan hasil imbang 2-2 tersebut. Jika kita melihat sisa laga dari kedua tim sampai akhir musim, Reds memang sepatutnya khawatir. Liverpool menyambut kedatangan Manchester United pada 20 April 2022 sebelum kedatangan tim sesama Merseyside, Everton, selang 4 hari kemudian. Meskipun Everton digadang-gadang akan meluncur sebagai tim degradasi, tetapi selalu ada semangat ekstra dari The Toffees untuk mengecewakan rival satu kotanya ini. Usai tandang ke Newcastle United pada 30 April, Liverpool juga akan menyambut kedatangan Tottenham Hotspur pada 8 Mei 2022. Spurs menjadi kandidat terkuat lolos ke Liga Champions pada musim 2022-23 setelah merebut posisi keempat klasemen Liga Inggris. Anak buah Antonio Conte baru saja menang 4 gol di kandang Aston Villa pada akhir pekan ini. Setelah itu secara berturut-turut laga tandang ke Aston Villa dan Southampton sebelum menyambut kedatangan Wolves pada 22 Mei. Itu adalah laga terakhir musim 2021-22. Sementara itu, The Citizens hanya memiliki satu saja lawan yang berpotensi menyulitkan, yaitu West Ham pada pekan kedua terakhir 15 Mei. Sisanya adalah lawan-lawan tim bawah klasemen Premier League, kecuali mungkin Wolves, yang laganya sudah dipastikan tertunda. Mereka akan melawan Brighton pada 21 April, kemudian Watford selang 2,5 hari kemudian, tandang ke Leeds United pada 30 April, menyambut kunjungan Newcastle United pada 8 Mei, tandang ke West Ham pada 15 Mei, dan menyambut Aston Villa pada pekan terakhir musim.